Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ezi Fahri Astarahman, nomor absen 10 dari kelas 9D. Saya akan membacakan cerpen yang berjudul Si Bungsu dan Seorang Pangeran. Dahulu kala di Bengkulu hiduplah seorang janda tua dengan 3 orang anak perempuannya. Mereka hidup miskin dan tinggal di sebuah gubuk sederhana. Untuk memenuhi kebutuhannya, mereka mengandalkan penjualan hasil kebun yang sempit. Suatu hari wanita tua itu menderita sakit keras. Dia tidak lagi dapat bekerja mengolah kebun dan menjual hasil kebun itu ke pasar. Kini pekerjaannya digantikan oleh ketiga anak perempuannya. Sudah berbagai tabib dipanggil untuk mengobati penyakit sang ibu, tapi tidak satu pun yang berhasil menyembuhkannya. Hingga akhirnya datang seorang peramal menemui ketiga anak perempuan wanita itu. Sudah berbagai tabib dipanggil untuk mengobati penyakit sang ibu, tapi tidak satu pun yang berhasil menyembuhkannya. Hingga akhirnya datang seorang peramal menemui ketiga anak perempuan wanita tua itu. Peramal itu berkata, hanya ada satu cara untuk menyembuhkan penyakit ibu kalian, yaitu dengan memberikan obat khusus yang terbuat dari daun-daunan hutan yang dimasak dengan bara gaib, dan untuk mendapatkannya harus mencari di puncak gunung yang dijaga oleh seekor ular gaib yang sangat besar dan menyeramkan. Betapa kecewanya ketiga anak perempuan itu mendengar ucapan sang peramal. Menurut para penduduk, ular gaib itu akan memangsa siapapun yang berusaha mendekati puncak gunung tersebut. Tak ada yang berani pergi ke puncak gunung. Tapi si bungsu nekat keluar rumah untuk mencari obat bagi ibunya. Kedua kakaknya bukannya mendukung, malah mengolok-ngoloknya. Ketika hampir sampai di puncak gunung, rasa takut menyelimuti dirinya, sebab ia harus melewati kediaman ular endaung terlebih dahulu. Ular endaung tinggal di goa yang sangat menyeramkan. Belum habis rasa takutnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan raungan keras yang membuat tanah yang dipijatnya bergetar. Beberapa saat kemudian, ia melihat seekor ular besar berada di hadapannya. Sorot matanya tajam, lidahnya menjulur berulang-ulang. Demi ibunya, ia memberanikan diri untuk meminta bara gaib dari ular tersebut. Tak disangka ular itu menjawab dengan ramah dan memberikan bara gaib tersebut dengan syarat si bungsu menjadi istrinya. Si bungsu menyanggupi syarat itu demi kesembuhan ibunya. Ia pulang membawa obat bagi ibunya. Setelah meminum obat itu, ibunya seketika sembuh. Si bungsu merasa bahagia, tapi ia harus memenuhi janjinya. Esok harinya, ia pergi ke puncak gunung untuk menemui ular endaung. Saat tiba di gua tersebut, hari sudah malam. Alangkah terkejutnya si bungsu melihat ular endaung berubah menjadi seorang pangeran yang berwajah tampan. Pangeran tersebut bernama Abdul Rahman Alamsyah, yang telah disihir oleh pamannya yang akan menjadi ular di pagi dan menjadi manusia di malam hari. Pamannya melakukan itu untuk merebut tahtanya dan menjadi raja. Kedua kakak si bungsu penasaran kenapa si bungsu bisa selamat membawa bara gaib. Diam-diam mereka menyusul ke goa ular endaung. Alangkah kagetnya mereka, ternyata si bungsu sedang berbincang-bincang dengan seorang pangeran yang berwajah tampan. Kedua gadis itu berunding mengatur siasat untuk mencelakakan si bungsu. Mereka melihat kulit ular di depan pintu goa. Si sulung berencana membakar kulit ular itu agar sang pangeran marah dan membunuh si bungsu. Rencana dijalankan. Saat itu si bungsu dan pangeran jauh berada di dalam goa. Sementara si sulung dan kakak kedua mengambil kulit ular dan membakarnya di depan pintu goa. Habis itu mereka berlari pulang. Tapi kejadiannya tak seperti yang diharapkan kedua gadis itu. Setelah pangeran tahu bahwa kulit ularnya dibakar, dia malah berlari dan memeluk si bungsu. Pangeran memberitahu bahwa sihir dari pamannya akan musnah jika ada orang yang mau membakar kulit ularnya dengan senang hati. Kebahagiaan menyelimuti si bungsu dan pangeran. Sang pangeran kemudian memboyong si bungsu ke istana. Pamannya yang telah berbuat jahat dihukum dan diusir dari istana. Si bungsu yang baik hati mengajak ibu dan kedua kakaknya ke istana. Kedua kakaknya merasa bersalah dan malu. Mereka memilih tetap.
Cerita ini mengisahkan kebaikan seorang anak yang bernama si Bungsu untuk menolong orang tuanya yang sedang sakit. Hal ini menjadi pelajaran yang sangat bagus untuk anak-anak dan kita semua. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.